We surrendered. The Jap said we weren't men. Oh, on To build a railway. We live to fight you. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini guys. Film kali ini menceritakan tentang kekejaman Jepang ketika membangun jalur kereta dari Thailand menuju Myanmar. Hampir 100.000 orang menjadi korban Romusa dalam pembangunan tersebut. Dan salah satu Romusa yang selamat adalah tentara Inggris bernama Eric Lomax. Walaupun selamat, Eric harus mengalami trauma mendalam hingga ada sebuah kabar bahwa tentara yang dulu menyiksanya masih hidup dan tinggal di suatu tempat. Kira-kira guys, bagaimana Eric membalaskan dendamnya kepada tentara Jepang tersebut? Langsung saja guys, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia ceritanya. Pada tahun 1980 di Inggris, ada seorang veteran perang bernama Eric Lomax yang sangat menggemari kereta api. Di sela-sela waktunya, ia juga rutin menghadiri klub veteran untuk berkumpul dan bercerita bersama para veteran yang telah berjuang bersamanya dulu. Suatu hari, saat pulang dari pelelangan buku, ia tak sengaja bersebelahan duduk dengan seorang wanita bernama Patricia. Mereka banyak membicarakan soal kota-kota yang akan mereka lewati, dan Eric merasa memiliki banyak kesamaan dengan Patricia. Begitupun dengan Patricia, ia sangat kagum dengan Eric yang banyak mengetahui sejarah kota-kota yang ada di Inggris. I'm forced to the unlikely conclusion that I've fallen in love. 3 hari kemudian, Eric sengaja datang ke stasiun tempat Patricia turun. Keduanya pun kembali bertemu, namun Patricia sendiri tak begitu terkejut karena rupanya dia juga berharap bisa bertemu kembali dengan Eric. Dari sanalah keduanya mulai sering menghabiskan waktu bersama, bahkan Patricia sering diajak makan bersama di rumah Eric. But the bottom of the pan's going to burn. So masterful. Tak berselang lama setelah itu, mereka pun memutuskan untuk menikah dan acara tersebut dihadiri juga oleh seluruh teman-teman veteran Eric yang selama ini selalu mensupportnya. Namun guys, kebahagiaan itu seketika hancur oleh ingatan masa lalunya. Ia berhalusinasi seorang tentara Jepang datang dan memaksanya untuk masuk ke markas Kempeitai lalu ke dalam sel pengasingan. Sekuat tenaga, Eric berteriak memohon ampun. Hingga teriakan itu didengar oleh Patricia. Sejak saat itu, Eric pun berubah drastis menjadi orang yang sangat berbeda. Ia selalu melamun dan terkadang hanya menatap pantai sendirian. Eric bahkan tidak lagi peduli terhadap keadaan sekitar termasuk urusan-urusan rumah tangganya. Walau begitu, Patricia selalu berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Eric selalu saja menghindar dan tak pernah mau bercerita. Emosinya yang tak terkontrol juga sempat membahayakan seorang tamu yang datang menagih tunggakan pembayaran rumah. Padahal Patricia dan orang tersebut berbicara dengan santai. Namun Eric tiba-tiba datang dan berusaha menyerang orang tersebut menggunakan cutter. Sikap aneh Eric akhirnya membuat Patricia mencari tahu sendiri dan menemukan banyak buku koleksi Eric yang di dalamnya berisi gambar kekejaman tentara Jepang saat perang. Dengan penemuan itu, Patricia kemudian mendatangi klub veteran dan bertemu dengan Finlay, seorang mantan tentara yang juga berjuang bersama Eric dulu. Patricia kemudian bercerita mengenai keadaan Eric yang saat ini semakin tidak bisa dikontrol. Lalu Finlay pun mengatakan jika seluruh veteran yang ada di sana semuanya pernah mengalami masa-masa penindasan termasuk Eric yang lebih parah. The wonderful man. I've seen it. I love him and I want him back. Semua kisah pilu itu berawal di Singapura pada 15 Februari tahun 45 saat Jepang berhasil membuat Inggris menyerahkan kekuasaannya atas Singapura. Saat itu guys, di sana Eric menjadi petugas militer di bagian penyadapan komunikasi radio. Tiba-tiba seorang mayor bernama York datang dan memberi perintah agar semua barang ataupun berkas penting dihancurkan supaya tidak dimanfaatkan oleh Jepang. Seluruh anggota yang ada di sana pun segera menjalankan perintah dan beberapa dari mereka mengambil beberapa komponen penting sebagai jaga-jaga jika nanti dibutuhkan.
Ketika semua diperintahkan keluar, barulah Eric dan teman-temannya menyadari jika kerajaan Inggris telah runtuh di tangan Jepang. Max, my friend. I think we have just witnessed the fall of the British Empire. Kemudian semua tentara Inggris dikumpulkan di dekat sebuah rel kereta. Satu persatu mereka diperintahkan untuk berhitung dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Eric dan teman-temannya untuk menyembunyikan komponen radio yang telah mereka ambil tadi. Setelah itu guys, mereka pun dipaksa untuk masuk berdesak-desakan ke dalam kereta yang gerbongnya kecil dan minim ventilasi. Mereka tak pernah diberitahu kemana mereka akan dibawa pergi. Yang mereka rasakan hanya pengap hingga Eric berusaha menjebol jendela ventilasi supaya angin bisa berhembus dengan bebas. Beberapa hari kemudian, kereta tiba-tiba berhenti dan Eric menyaksikan di seberang keretanya ada satu gerbong yang mengangkut banyak tahanan. Mereka mengulurkan tangan berharap mendapat belas kasih air ataupun makanan dari warga sekitar. Kereta pun kembali berangkat dan sampailah di pemberhentian selanjutnya. Semua tentara Inggris akhirnya bisa keluar dan mereka langsung digiring menuju hutan belantara. Tak lama setelah itu, mereka pun dihadapkan dengan pemandangan yang menyedihkan, di mana banyak tentara ataupun warga yang dipaksa bekerja 24 jam untuk proyek pembuatan jalur kereta api. Selama semalaman penuh, Eric dan teman-temannya dibariskan di lapangan. Dan baru keesokan harinya seorang tentara Jepang datang memberitahu jika kelompok Eric adalah orang-orang yang beruntung. Kelompok Eric memahami permesinan dan mereka tidak akan ditempatkan di jalur kereta api. Don't help us. We will go back up the line. Seorang tentara bernama Torby masih tetap menolak kekalahan Inggris, termasuk tak mau jika harus menjadi Romusa. Ia meminta agar semua tentara bersatu untuk melakukan perlawanan dan kabur. Namun Finlay berkata rencana tersebut terlalu gegabah karena untuk saat ini tidak ada tempat yang aman yang bisa dituju. Eric meyakini bahwa mereka sekarang berada di Thailand dan menduga jika Jepang sedang membuat jalur kereta menuju Burma. Jalur ratusan kilometer tersebut pernah direncanakan oleh Inggris, namun dibatalkan karena jaraknya sangat jauh dan belum lagi harus melewati hutan belantara, sungai deras dan juga banyak pegunungan. Kalaupun dijalankan, maka membutuhkan puluhan ribu pekerja dan banyak insinyur yang harus terlibat. Menurut Eric, pembuatan jalur kereta adalah pekerjaan paling menyedihkan dan tidak bermoral karena biasanya dilakukan oleh para budak ataupun kaum yang terjajah. Ia mengakui jika jalur di Inggris saja dulu pembuatannya dibangun oleh orang Irlandia yang kelaparan. Dan di Amerika juga sama dilakukan oleh para petani dari Cina. Torby pun semakin tak terima, berarti Jepang sudah menganggapnya sebagai budak yang harus bekerja mati-matian untuk pembangunan rel keretanya. Oleh karena itu, ia pun berniat menyusun strategi lebih matang dan memikirkan yang terbaik bagi mereka yang bekerja di jalur. Soldiers, you remember that. We're going to do our best for those poor bastards up the line. Langkah awal yang dilakukan adalah merakit kembali radio dari komponen-komponen yang sempat dibawa. Namun usaha tersebut tidak mudah. Eric harus sangat hati-hati ketika mengambil kabel dari tempat perbaikan mobil. Belum lagi beberapa teman Eric yang membawa sebagian komponen mereka terpencar. Mereka terpisah ke beberapa tempat. Bahkan ada juga yang bekerja di jalur kereta yang pengawasannya sangat ketat. Untungnya ada kesempatan di mana Eric dan Finlay diperintahkan untuk membetulkan mesin diesel yang ada di jalur kereta. Saat itu, Eric tak sengaja melihat Mayor York yang tampak trauma dan ketakutan. Slomex, sir. Signals. Ketika Finlay berusaha membetulkan mesin yang mogok tersebut, para tentara Jepang pun berkumpul melihatnya. Dan kesempatan itu Eric manfaatkan untuk menemui Jackson dan mengambil komponen yang dibutuhkan. Selama pengumpulan komponen radio, Eric banyak mendapatkan perintah memperbaiki mesin-mesin yang ada di jalur. Dan salah satunya adalah ia melihat sebuah sungai yang pemandangannya sangat indah. Sungai tersebut bernama Mainam Koayai yang sekarang ini guys dijadikan tempat wisata. Jembatan sungai ini sekarang dinamakan Jalan Rel Kematian atau Death Railway.
Karena selama pembangunannya, minimal 20 orang setiap harinya tewas dan dikubur di pinggiran rel tersebut. Ia yang memang sangat hobi dengan kereta api, menyempatkan waktu untuk menggambar jalur kereta, dan gambar tersebut ia sembunyikan di dalam bambu tempat buang air kecil para tahanan. Ketika komponen terkumpul, Eric dan Finlay diam-diam masuk ke dalam truk Jepang yang sedang dibetulkan oleh kedua temannya. Dari truk tersebutlah Eric bisa mendapatkan listrik hingga radio itu pun berhasil dirakit dan mampu menerima siaran radio dari BBC. Kabar yang pertama mereka dengar yaitu pasukan Jerman berhasil dipukul mundur dari Inggris atas bantuan serangan bertubi-tubi dari tentara sekutu. Kabar bahagia tersebut segera Eric sampaikan kepada para tahanan yang sedang bekerja, termasuk juga Mayor York yang awalnya tak percaya dengan kabar yang diterimanya. Kabar tersebut guys berhasil membangun kembali semangat dan percaya diri para tahanan yang tadinya mereka sudah pasrah dan hilang harapan untuk bisa segera bebas dari perang. Setiap ada kesempatan, Eric dan Finlay selalu memantau perkembangan berita dan setiap ada kabar baru, ia selalu menyampaikannya agar semangat dan percaya diri para tahanan tetap terjaga. Sayangnya, keberadaan radio tersebut tak bertahan lama karena tentara Jepang berhasil menemukannya saat melakukan penggeledahan rutin. Eric segera curiga dan mencari gambarnya yang disembunyikan dan ternyata seluruh gambarnya sudah hilang. Eric, Finlay, Torby, dan Within kemudian dipanggil karena di tenda mereka lah radio ditemukan. Di saat yang bersamaan datang dua kempeta yang salah satunya adalah kempetai muda bernama Nagase sebagai penerjemah. Kedua kempeta tersebut tak berbicara tetapi Within langsung disiksa dengan kejam sampai membuatnya tersungkur kesakitan tak berdaya. Tak tega melihatnya, Eric kemudian maju secara sukarela dan membiarkannya dipukuli sampai babak belur. Selama 1 minggu penuh, Eric diobati oleh teman-temannya. Mereka kira hukuman tersebut sudah cukup, namun nyatanya Nagase datang dan memaksa Eric yang masih lemas untuk ikut. Eric kemudian diikat dan diseret menggunakan motor menuju markas Kempeta yang jaraknya sangat jauh. Dan setelah 2 minggu, Eric pun dikembalikan dengan kondisinya yang semakin buruk. Finlay pun mengakhiri ceritanya sampai di sana karena ia tak mengetahui apa yang dilakukan Kempetai kepada Eric selama 2 minggu. Ia sangat yakin ada sesuatu yang terjadi dan Eric tak pernah mau bercerita kepada siapapun. Patricia pun semakin penasaran dan berniat menanyakannya, namun lagi-lagi Eric hanya diam dan menghindar. Beberapa hari kemudian, Finlay menemui Patricia dan kali ini ia membawa sebuah surat kabar Thailand yang memberitakan bahwa Nagase masih hidup dan tinggal di Thailand sebagai pemandu wisata kereta api sungai Khao Yai. Finlay berharap setelah Eric mengetahui Nagase masih hidup, ia bisa melakukan balas dendam demi keadilan siksaan yang selama ini mereka dapatkan. Eric awalnya memang marah dan tak habis pikir Nagase bekerja menjadi pemandu kereta wisata di rel yang dulu dibangun dengan kekejamannya. Eric pun bercerita jika bertahun-tahun setelah perang ia selalu berharap bisa membalaskan seluruh siksaan yang dilakukan Nagase terhadapnya. Namun kali ini ia tak ingin lagi memburu Nagase. Eric merasa sudah bukan waktunya untuk balas dendam dan ingin hidup damai. Finlay tak terima karena ia tahu bahwa Eric masih dihantui masa lalu dan setidaknya Finlay ingin agar salah satu dari para veteran berhasil lepas dari trauma dan hidup bahagia. Namun Eric tetap pada pendiriannya sehingga Finlay tak bisa memaksa lebih jauh. Ia pun pamit pulang diantar menuju stasiun dan sebelum naik kereta Finlay berkata akan mengirimkan kabar yang bisa menggerakkan Eric untuk balas dendam. Send him a message. Something he won't be able to ignore. Kabar tersebut adalah kematian Finlay yang bunuh diri di jembatan kereta. Selama ini, Finlay dan semua veteran tak pernah bisa lepas dari trauma. Finlay yakin Eric yang paling berani dan bisa membalaskan dendamnya. Akhirnya setelah menghadiri acara pemakaman, Eric memutuskan akan datang ke Thailand untuk menemui Nagase. Perjalanan tersebut tanpa izin dari Patricia dan tampak dari raut wajahnya, Eric menahan semua dendam dan emosi yang selama ini ia tahan.
Bisa dibayangkan apa yang Erik rasakan ketika ia menginjakan kakinya di tempat di mana dulu ia disiksa. Ditambah ketika ia melihat patung-patung kekejaman Jepang yang dipajang di museum. Setelah semalam beristirahat, esoknya Erik berjalan-jalan dan lagi-lagi perasaannya campur aduk ketika mendengar dan melihat Nagase sedang memberikan tur kepada para turis. Erik pun terus mengikutinya hingga Nagase mengarahkan para turis ke Museum Kempetai, yaitu tempat di mana Erik saat itu dibawa selama 2 minggu. Ketika tur para turis sudah selesai, barulah Erik menyelinap masuk dan ketika Nagase menegurnya, Erik pun hanya berkata bahwa ia tak menyangka Nagase tak mengenalnya. Mendengar itu, Nagase berusaha mengingat siapa orang yang ada di hadapannya. Barulah setelah Erik memintanya untuk duduk, Nagase pun ingat sekaligus tak menyangka jika yang di hadapannya adalah Erik Lomax, tentara Inggris yang dulu ia siksa. Lomax. Erik pun langsung mengatakan kalimat yang sama persis dengan kalimat Nagase saat dulu menginterogasinya di ruangan tersebut. It will be to your advantage to answer my questions in the meantime. How can it be to my advantage? Dalam interogasinya, Kempetai penasaran dengan peta jalur kereta yang disembunyikan. Erik pun jujur bahwa ia membuat peta karena ia menggemari dunia kereta api. Namun kejujuran Erik bukanlah jawaban memuaskan. Nagase terus mendesak dan tetap tak terima dengan jawaban Erik yang menurutnya tak masuk akal. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang radio. Kempetai menduga radio dibuat agar para tahanan bisa berkomunikasi dengan sekutu untuk merencanakan penyerangan kepada proyek jalur kereta yang sedang dibuat. Lagi-lagi, Erik menjawabnya dengan sangat jujur jika radio tersebut bersifat penerima, jadi tak mungkin bisa mengirim informasi. Saking terus didesaknya, Erik menanyakan bagian mana yang dicurigai dapat menerima informasi, karena nyatanya yang terpasang hanya speaker, tidak ada mic untuk berbicara. Nagase tetap tak percaya dan berkata bahwa tugas Erik hanya menjawab, bukan bertanya. I ask questions. You answer the questions. I'm just trying to help you. Jawaban yang tidak memuaskan tersebut membawanya dikurung di kandang kecil yang berada di halaman. Erik tak diizinkan untuk berinteraksi ataupun diberi jatah makanan. Tekanan tersebut diharapkan membuat Erik mengubah jawabannya. Namun ketika kembali ke ruang interogasi, Erik tetap memberikan jawaban yang sama. Hukuman yang diterima Erik selanjutnya lebih menyakitkan lagi. Ia diinterogasi di halaman dan dipukuli habis-habisan sampai suaranya hilang karena terus-terusan menahan sakit yang tak bisa digambarkan. Tak puas sampai di sana, Erik pun dibawa ke sebuah ruangan gelap yang berada di pojokan. Erik berusaha menahan emosi dan menyalahkan Nagase atas trauma yang selama ini ia rasakan. Ia ingin Nagase mengakui secara langsung jika dirinya adalah seorang penjahat perang yang tak punya rasa kemanusiaan. Nagase berusaha mengalihkan pembicaraan, namun Erik terus memojokkannya seperti yang dulu Nagase lakukan kepadanya. Menurut Erik, harusnya Nagase dihukum gantung. Namun lagi-lagi Nagase membela bahwa ia hanyalah penerjemah, bukan seorang penjahat perang yang melakukan penyiksaan. You're a war criminal. Why didn't they hang you? Not a war criminal. Just an interpreter. You were Kempetai, you knew everything. Erik tentu saja semakin emosi dan bertanya kenapa bisa Nagase masih hidup sampai sekarang. Nagase kemudian bercerita ketika Jepang dikalahkan, Nagase menyelamatkan diri dengan mengaku sebagai penerjemah yang tak pernah melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Karena itulah ia dibebaskan dari hukuman gantung dan bergabung dalam misi pemindahan mayat-mayat korban Romusa yang dikubur di sepanjang rel kereta api. Ketika Nagase melihat langsung ribuan mayat tersebut, ia pun memutuskan membuat sebuah monumen dan mengelolanya hingga sekarang. Nagase mengaku ia selalu dihantui rasa bersalah dan dengan cara mengelola museum disinilah yang membuatnya bisa berdamai dengan tragedi perang yang pernah dialaminya. Mendengar kata tragedi, Erik sontak emosi karena menurutnya perang bukanlah tragedi, melainkan sebuah kejahatan. Tragedy of war. No, this wasn't a tragedy. This was a crime. Tak tahan dengan ucapan Nagase, akhirnya Erik mengambil alat yang digunakan untuk memukulnya dulu. Nagase pun pasrah dengan apa yang akan dilakukan Erik selanjutnya. Namun ketika tangannya sudah berada di atas 2 balok kayu itu,
Nagase kemudian ditarik ke halaman belakang dan dimasukkan ke dalam kandang kecil. Saat itulah Eric berjalan ke arah pojok dan melihat ruangan kecil tempat di mana dulu ia disiksa. Di ruangan inilah ia mengingat kembali masa-masa paling menyakitkan yang membuatnya trauma hingga sekarang. Di ruangan inilah Eric diikat lalu wajahnya ditutup kain basah serta mulutnya dialiri oleh air. Eric hanya bisa meronta-ronta dan memohon sembari memanggil nama ibunya. Sementara Kempetai tak peduli dan terus melakukan siksaan tersebut berkali-kali selama beberapa hari. Akhirnya Eric pun menyerah dan akan mengatakan seluruh informasi yang ia dengar dari radio. Berita tersebut tak hanya soal negaranya, tetapi juga soal sekutu yang berhasil mengebom Jepang serta membuat seluruh rakyat Jepang kelaparan. Semua pasukan logistik Jepang berhasil dihancurkan, termasuk kota-kota yang diberitakan kondisinya seperti lautan api. Mendengar itu Nagase tak percaya karena ia yakin Jepang pasti menang. Jika memang kalah, ia tak sudi tetap berdiri, lebih baik mati bunuh diri demi kehormatan negaranya. Momen tersebut membuat Eric bertanya, mengapa Nagase masih hidup jika dulu dengan bangganya berkata lebih baik mati terhormat daripada hidup setelah menyerah. Nagase pun mengaku bahwa kekaisaran Jepang selalu menanamkan doktrin seperti itu. Dan setelah merenungi begitu banyaknya korban, Nagase pun menyadari bahwa tahanan yang menyerah dan berusaha untuk tetap hidup juga memiliki kehormatan tersendiri. Untuk itulah ia menyelamatkan diri dan berusaha hidup lebih baik sampai sekarang. Namun jika Eric bisa damai dengan membunuhnya, maka Nagase menerimanya dengan ikhlas. You are a soldier, Lomax. Never surrendered. Eric pun hanya diam lalu membuka ikatan kurungan dan pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Beberapa hari kemudian sampailah Eric di Inggris dan disambut oleh Patricia. Eric memeluknya dengan erat dan bersyukur karena selama ini Patricia selalu sabar mendampinginya. Seminggu kemudian Nagase mengirim surat kepada Eric yang berisi permintaan maaf atas kekejaman yang dilakukannya semasa perang. Selama ini ia berusaha untuk berdamai, namun dengan datangnya Eric kemarin, rasa bersalahnya semakin menjadi. Nagase tak bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang pernah ia lakukan hingga membuat seluruh tahanan trauma. Menurut Nagase, wajah Eric takkan pernah ia lupakan dan akan selalu membekas sebagai luka di hatinya. Eric pun memahami apa yang dirasakan Nagase dan ia tak mau jika kedamaian yang ia dapat harus ditebus dengan luka yang dirasakan seumur hidup oleh Nagase. Oleh karena itu, ia pun mengajak Patricia untuk kembali ke Thailand menemuinya. Di tempat di mana dulu kekejaman terjadi, di sanalah Nagase membungkuk meminta maaf dengan tulus. Air matanya mengalir ketika Eric memberikan surat balasan Nagase yang isinya Eric sepenuhnya memaafkan dan tak pernah ingin mengingat atau membicarakan lagi yang pernah terjadi. And you have been most courageous and brave in working for reconciliation. Sejak saat itulah mereka akhirnya berteman hingga Nagase meninggal tahun 2011. Eric kemudian menyusul pada Oktober 2012 di usia 93 tahun dengan Patricia berada tetap setia di sampingnya. Dari film ini kita bisa belajar bahwa melupakan berbeda dengan memaafkan. Kita bisa saja melupakan suatu peristiwa, namun sekeras apapun kita melupakan, jika kita tidak ikut memaafkan, maka peristiwa itu akan terus menghantui kita. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.